Oke, kita kembali lagi teman-teman semua, praktisi HR seluruh Indonesia, teman-teman profesional Indonesia. Kembali bersama kami, saya host Abidarda dari iGrowth Indonesia, dan saya ditemani hari ini oleh Mas Ragin Daska Putra. Yes. Ya, beliau sekali lagi saya perkenalkan founder dari HireD, sebuah perusahaan jasa rekrutmen, headhunter yang sangat luar biasa. Tadi diskusi kita di sesi awal tadi ya, Menarik ya Mas Pak ya. Ragin. Kita udah masuk ke proses tuh tadi ya, Betul, proses Seleksi. seleksi di masa pandemi ini, bagaimana tantangannya, lalu bagaimana praktisnya, harus melalui proses-proses yang lebih agak beda dari masa normal, dan ini semakin menarik. Nah, saya lanjut saja kepada fase selanjutnya ya, biar kita tuntas nih kasih pengalaman ke teman-teman yang lagi mantau kita ya. Nah, setelah tadi kita bicara tentang praktisnya hari ini semua online, rekrutmen berbasis online ini udah menjadi kebutuhan, bukan lagi menjadi apa namanya cadangan atau side process atau apapun itu istilahnya. Seperti dari mulai proses tadi melakukan interview, melakukan psikotes. Nah, fase berikutnya, misalnya dinyatakan si kandidat ini tadi kita butuh orang-orang yang multi talent tadi ya, orang-orang yang agil. Dikatakan, wah ini udah mulai kelihatan nih, si A ini bagus gitu ya. Pastinya, ini yang menjadi core hari ini nih, terkait masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan nih, masalah yang hari ini menjadi momok seluruh dunia, khususnya apa namanya COVID-19. Betul. Nah, fase berikutnya bagaimana nih? Setelah fase kita lalui tadi, orang-orang kompeten sudah kita anggap apa namanya lumayan bagus, outstanding atau apapun penilaiannya. Proses berikutnya apa nih setelah tadi? Apa yang menjadi fokus utama di fase setelah itu? Oke. Jadi biasanya ketika kita sudah melalui interview gitu. Itu kan pasti ada tahapan selanjutnya, offering salary atau medical check up. Ya. Kita ke sebelum medical check up, proses negosiasi gaji gitu, misalnya. Sekarang pun sudah banyak yang melakukan tanpa tatap muka. Jadi saya punya beberapa kenalan juga yang kebetulan kemarin itu mereka jobless. Mereka di interview full dari tahap awal sampai tahap akhir, termasuk salary negotiation itu online. Jadi ketika mereka sudah nyatakan itu mereka tinggal medical check up. Tambahannya medical check up-nya ada surat keterangan sehat. Protokolernya itu. Nah, ketika interview tahapan itu dilakukan dengan offline pun sebenarnya ketika itu diperlukan bisa dijalankan juga Pak. Tentunya dengan protokoler kesehatan ya. Protokoler kesehatan. Nah, sekarang itu medical check up ini menjadi satu hal yang menurut saya dan rekan-rekan yang lain juga ini kayaknya untuk saat ini nggak bisa ditawar deh, harus ada gitu. Mungkin kemarin sebelum-sebelumnya itu beberapa perusahaan karena posisi yang di hire-nya itu mungkin tidak menuntut untuk benar-benar fit 100%, bisa mentoleransi minor-minor yang ada di medical health-nya gitu. Sekarang mereka mau tidak mau harus melakukan paling enggak ya rapid test atau swab. Paling tidak itu. Karena selama ini yang minor itu dianggap wajar lah gitu ya. Sekarang sesak-sesak juga udah ngeri Pak. Batuk-batuk dikit itu udah curiga orang. Betul, batuk-batuk dikit curiga. Nah, itu yang menjadi tantangan ya. Lagi karena fokus kita hari ini adalah peran kontribusi perusahaan jasa rekrutmen di masa pandemi dan tantangan ke depannya. Jadi mau nggak mau tuh tantangannya ada di sisi lain memang praktis, di sisi lain malah agak lebih panjang ya prosesnya. Oke, baik. Nah, pada proses jabatan yang populasinya, saya akan masuk ke headhunternya nih. Populasi jabatan yang dari sisi kompetensi, saya lebih senang menggunakan bukan kompetensi, qualification-nya. Kualifikasi lebih kepada, kan bedanya kompetensi dengan kualifikasi. Kalau kualifikasi lebih kepada hal yang tersurat ya. Betul. Misalnya dia lulusan mana sih? Nah, lulusan terbaik kah? IPK berapa? Itu baru kualifikasi. Nah, pada konteks tertentu background knowledge adalah kualifikasi. Nah,
ini menyebabkan juga akhirnya populasi ketersediaan tenaga kerja juga ketersediaannya memang pada konteks populasi background pendidikan juga akan menjadi sebuah tantangan juga tuh. Misalnya contoh teknisi mungkin teknisi tertentu misalnya nggak sebanyak mungkin tenaga supporting ya, accounting, finance, HR juga kan, HR bisa siapa aja boleh tuh ya. Betul. Saya bahkan pernah nih sharing dikit juga nih. Saya pernah nemuin ada teman rekan ya sama praktisi HR itu dari lulusan yang suka gali-gali penemuan-penemuan perubahan geologi. Arkeologi. Kalau geologi masih banyak tuh. Arkeologi. Nah, saya bilang, wah ini keren nih sebenarnya. Nanti dia gali potensinya pakai kompetensi dia tuh ya. Gali-gali nemuin arca gitu ya. Nah, kembali pertanyaan saya, pada konteks tadi ya, kita kan baru kualifikasi nih, dapat orang. Iya nggak mungkin lah tenaga IT kita ambil dari biasanya umumnya kita tenaga lulusan sastra misalnya. Pasti kita akan cari backgroundnya juga lulusan S1 IT misalnya gitu ya. Nah, keterbatasan ini pada konteks ketersediaan knowledge-nya pada akhirnya juga ke arah skill-nya, akhirnya kan kita butuh tuh jasa headhunter misalnya ya. Walaupun memang pada intinya core-nya yang kita cari kompetensi tadi adalah orang ini mampu apa aja sih kemampuannya untuk eksekusi kerjanya agar dia bisa outstanding people ya di perusahaan. Nah, kendala-kendala apa nih di fase headhunter nih pada pencarian orang, tiba-tiba kita dikasih PR luar biasa nih. Backgroundnya spesifik banget gitu ya, harus lulusan ini, kompetensinya harus ini, sedangkan backgroundnya juga udah susah, apalagi kompetensi. Ini menarik Pak. Ya. Kita kembali ke awal sebenarnya, ke dasar dulu. Kenapa sih sebuah perusahaan itu pakai rekrutmen konsultan atau headhunter? Biasanya alasan pertama, posisi yang dicari itu sulit. Yang kedua, HR-nya membernya nggak banyak, jadi mereka butuh bantuan dari konsultan untuk melakukan itu. Yang ketiga, biasanya sudah terjalin relasi dan kandidat yang dikirimkan biasanya qualified. Nah, tantangan bagi perusahaan rekrutmen atau headhunter ini di situ artinya kebutuhan yang spesifik. Di sisi lain kita gimana menjaring kandidat yang spesifik? Banyak cara sebenarnya. Sekarang ini mulai banyak bermunculan komunitas-komunitas Pak. Dari mulai komunitas IT, sales, bahkan di LinkedIn ada komunitas PPIC, komunitas purchasing, komunitas warehouse. Itu yang bisa dilakukan bagi para perusahaan rekrutmen atau headhunter itu untuk mereka membangun koneksi ke sana. Jadi tidak hanya melalui job portal yang konvensional, mereka pakai resume search, tembak, cari kualifikasi tertentu, kemudian mereka call pasif kandidat itu, tapi lebih ke membuat koneksi ke pool atau kolom-kolom talent yang sudah terspesifikasi gitu. Saya coba pernah sharing dengan beberapa rekrutmen konsultan. Ternyata itu cukup efektif gitu. Termasuk di IT Pak. IT itu banyak komunitasnya dari Aceh sampai Papua sih belum tahu ya. Belum tahu saya Papua. Tapi paling enggak Sulawesi Kalimantan itu ada komunitas IT-nya gitu. Jadi mereka bisa menjadi jembatan antara kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan para pencari kerja yang sebenarnya mungkin banyak gitu. Tapi sering nggak ketemu. Tantangannya kan sebelumnya di situ Pak. Jadi selama ini yang nyari kerja banyak, kebutuhannya ada, tapi kok nggak ketemu gitu. Nah, dengan terbangunnya banyak komunitas ini, diharapkan para rekrutmen konsultan atau headhunter ini bisa penetrasi ke sana juga. Jadi tidak hanya ke klien, tidak hanya konvensional job portal atau headhunting, tapi juga masuk ke komunitas. Nah, sedikit cerita tentang apa sih bedanya headhunter sama rekrutmen konsultan, Pak? Jadi kita mengenal dua bahasa yang sering kita pakai. Ada rekrutmen konsultan, ada headhunter. Headhunter ini biasanya untuk sebuah posisi yang spesifik, mungkin levelnya lebih tinggi, dan pergerakannya biasanya underground. Mereka berdasarkan reputasi, berdasarkan koneksi.
kadang perusahaan minta pokoknya saya mau orang yang itu headhunter yang rusak-rusuk pokoknya sampai dapat lah gitu biasanya. Rekrutmen konsultan biasa lebih publish, mereka publish loker meskipun tidak disebutkan nama perusahaannya ya. Nah tapi ada yang menarik lagi nih Pak. Jadi ada sedikit pergeseran kebiasaan dari para rekrutmen konsultan dalam mempublish atau menjalankan perannya sebagai bisnis partner dari HR. Menariknya gini, sebulan terakhir ini saya amati rekrutmen konsultan ini mulai berperan juga sebagai employer branding. Artinya perusahaan tidak malu-malu lagi untuk menunjukkan bahwa tidak malu-malu lagi untuk menampilkan nama perusahaannya di rekrutmen konsultan itu. Contoh misalnya di LinkedIn ada rekruter itu menampilkan perusahaan PT misalnya PT Maju ya. PT Maju Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang mereka terbuka. Mereka terbuka menampilkan perusahaan itu gitu. Untuk membranding perusahaannya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang startup yang banyak bergerak di bidang teknologi, itu mereka buka semua. Jadi rekruternya itu berperan juga sebagai employer branding. Tujuannya menarik kandidat. Nah, orang jadi tahu PT ini butuh ini, gitu. PT apa butuh ini gitu. Jadi tidak sembunyi-sembunyi lagi gitu. Nah itu mungkin peran juga yang bisa dijalankan oleh perusahaan rekrutmen konsultan, jasa rekrutmen itu dalam hal employer branding ya Pak. Nah dari situ diharapkan bisa orang-orang yang tadinya tidak tahu bisa tahu tentang perusahaan itu. Kurang lebih seperti itu. Ya menarik nih. Nah ini kan tadi Mas Ragin bilang agak unik ya, peran seorang rekruter konvensional atau perusahaan rekrutmen umum ya dengan headhunter. Headhunter kan butuh belusukan. Iya betul itu Pak, belusukan. Kasak kusuk ya. Tanya sini tanya sana gitu ya. Terus bahkan pun harus punya data tentang si kandidat ini yang dianggap awal misalnya punya kompetensi, punya kapasitas dan sebagainya. Nah, triknya gimana sih? Tapi jangan dibocorin semua. Itu dapurnya Mas Ragin tuh ya. Nggak boleh gitu ya. Nah, jadi dapur jangan dibocorin. Kalau dibocorin ntar jadi apa tuh? Jadi apa namanya? Lautan atau danau gitu. Minimal gimana sih nyari orang bagus nih? Kan beda nih dengan proses yang konvensional umum ya. Boleh nggak kasih resep dikit aja resep gitu? Dikit ya. Biar tambah menarik nih pembahasannya. Sharing ya, kita sharing ya. Sharing session. Jangan dibocorin semua. Nggak boleh bocor ya. Oke, jadi sebuah perusahaan headhunter itu biasanya kan ada trik-triknya sendiri. Trik-triknya sendiri gitu. Yang sering saya lakukan itu biasanya, dan mungkin beberapa rekruter lain juga melakukan, itu ketika background checking tidak hanya melalui cross check reference. Artinya tidak hanya cross check perusahaan sebelumnya atau cross check ke rekanan yang lain, itu salah satu cara. Tapi ada cara lain yang sedikit banyak bisa menggambarkan kepribadian dia, kepribadian calon kandidat ini di publik gitu. Biasanya lihat di media sosialnya. Ngintip. Ya, orangnya kira-kira kalau posting kayak gimana sih? Apa aja yang diposting gitu. Hati-hati ya. Itu loh bener. Yang suka nge-share, ya itu branding Anda tuh ya. Karena itulah yang dia tunjukkan di publik. Nah, itu dia. Kurang lebih di LinkedIn, terutama sekarang di LinkedIn dulu Facebook. Betul. Kadang-kadang kalau untuk posisi tertentu Pak, misalnya kita mau cari digital marketing lah yang lagi banyak sekarang gitu. Itu yang dipantengin, lihat IG-nya kayak gimana. IG-nya kayak gimana, postingannya apa aja, followernya berapa di Facebook, ininya berapa temennya gitu, dia punya fanpage nggak, sering update status nggak tiap hari misalnya, contoh kayak gitu. Nah itu menarik karena sedikit banyak itu bisa memprediksi nanti dia akan kayak gimana. Betul. Ini santai aja nih kelakaran nih. Kalau saya IG saya itu isinya makanan semua. Makanan semua. Homemade ya. Saya sering bikin kalau Sabtu Minggu tuh iseng aja gitu ya. Bikin
makanan gitu ya, praktek makanan, terus saya foto isinya. Coba lihat tuh, nggak ada yang lain tuh, nggak ada narsisme, nggak ada apa, cuma makanan doang. Itu apa tuh jadinya tuh? Fokus berarti Fokus to the core. Ya, isi IG saya nggak ada foto saya tuh, foto makanan doang. Oh itu gitu ya, iya. cara melihatnya gitu ya. Salah satu cara. Salah satu. Itu lebih kepada lihat personality juga ya, lebih ke sana, atau lihat karakter lainnya. Itu lebih kepada melihat gaya sosial. Gaya sosial. Lebih spesifiknya bisa nggak ngelihat misalnya lebih ke potensi leadershipnya, lalu misalnya lebih kepada potensi karakter umum, yang lebih spesifik misalnya integritas, kejujuran. Bisa nggak dari situ? Walaupun kan tadi ya kita udah bicara masalah alat tes, nggak mungkin kita bisa mengandalkan satu alat tes apalagi dengan menyimpulkan dari bahasa dia di media sosial misalnya. Tapi bisa nggak sih dari situ kita ambil angle, oh ini orang begini nih bahasanya nih gitu. Oke. Tentunya kita tidak bisa membuat sebuah judgement hanya dari situ, Pak. Hanya dari situ. Tapi ada beberapa hal yang bisa diambil ketika di media sosial gitu. Integritas itu memang agak sulit dinilai sebelum itu terbukti atau dari cross check reference. Ada satu hal yang menarik, saya belajar juga dari ada suhu di LinkedIn namanya Pak Anghadi Cahyono, beberapa postingannya itu, dan saya praktekkan ternyata cukup berhasil gitu. Ketika kita mencari sosok leadership gitu, bisa dicari tahu itu orang punya, kalau di grup WhatsApp misalnya kayak gimana gitu. Apakah dia punya grup sendiri, dia bisa mengelola itu sendiri. Apakah dia punya sebuah komunitas yang dia kelola sendiri. Bagaimana dia bisa mengarahkan massa dalam jumlah yang banyak atau menggiring ke sebuah topik tertentu atau opini tertentu. Itu sedikit banyak bisa jadi masukan atau pertimbangan dari sisi bagaimana dia menginfluence. Itu sedikit di situ. Cuma kalau untuk judgement mungkin nggak bisa, perlu divalidasi dengan metode yang lain, salah satunya ya interview. Minimal kita tadi sekali lagi lebih kepada mengarah kepada asumsi awal ya. Asumsi awal, baru nanti data itu kita olah menjadi data yang lebih valid, tingkat validitasnya dengan proses yang lebih terarah ya, yang lebih objektif dengan alat tes dan sebagainya. Oke, menarik teman-teman, ini daging semua nih kalau isinya Kang Thoyib yang lagi di belakang sana ya, tim teknisi kita. Jadi hari ini pencerahan bagi teman-teman yang menjadi khususnya rekruter ya, posisi rekruter atau HR rekrutmen, ini pembicaraan yang bisa menjadi nilai tambah kita untuk bisa kita terapkan di proses rekrutmen, khususnya di masa pandemi ya, karena lebih spesifik nih, nggak agak beda ya di masa normal dan di masa ujian kita pandemi, dan ini ujian kita bersama. Mudah-mudahan ke depan lebih baik ya. Intinya kan setiap ujian itu di belakangnya pasti ada kemudahan ya. Mudah-mudahan itu menjadi hal yang kita harapkan. Baik. Nah, sekali lagi kita bahas tentang peran kontribusi perusahaan jasa rekrutmen di masa pandemi dan tantangan ke depannya. Nah, menurut Mas Ragin nih, ke depannya entah kapan ya ini pandemi ini selesai, walaupun waktu itu kita udah prediksi Juli udah selesai, ini Agustus belum beres juga. Bahkan kemarin ada sebuah report dari pihak berwenang, saya nggak sebut ya, di salah satu media ya, mungkin di Desember juga masih ya, dan lain sebagainya. Nah, dengan seperti ini tantangan yang paling bisa kita harus preparing nih ya, dari sisi perusahaan ya, lalu dari sisi juga pada konteks hari ini bicara perusahaan jasa rekrutmen, apa sih yang perlu kita persiapkan? Ya kita asumsikan saja sampai akhir tahun lah misalnya baru beres. Ya, paling cepat gitu ya. Mudah-mudahan sih ya besok siapa tahu hilang. Mungkin COVID-nya udah kecapean kali ya. September gitu ya. Alhamdulillah gitu. Tapi kita tarik aja sampai Desember. Apa sih yang harus kita siapin? Kita bicara dari sudut pandang rekrutmen konsultan dulu, Pak. Ini adalah sebuah tantangan di mana perusahaan rekrutmen konsultan itu harus agile. Lagi-lagi saya pakai kata agile. Artinya dia bisa beradaptasi bagaimana dia menservis perusahaan dan perannya terhadap kandidat atau job seeker. Rekrutmen konsultan ini ada di tengah-tengah ya, Pak. Ada di tengah-tengah. Di sisi lain dia menservis perusahaan untuk pemenuhan manpowernya.
di sisi lain banyak para job seeker atau pencari kerja itu menggantungkan harapan ke rekrutmen konsultan. Harapannya kalau saya udah ketemu rekrutmen konsultan paling nggak lebih mudah lah dicariin kerja gitu. Yeah. Nah, kita bicara dari sisi peran rekrutmen konsultan terhadap perusahaan dulu. Untuk perusahaan diharapkan sih bisa rekrutmen konsultan ini bisa lebih fleksibel. Artinya dia tidak hanya bertugas untuk memenuhi kebutuhan karyawannya, tapi ketika ketemu klien, ini konteksnya sharing ya Pak ya, sharing ya. Ketika ketemu klien itu bisa nanya dulu, Bapak sebenarnya butuhnya apa? Apakah benar-benar butuh dicarikan orang? Ataukah employer brandingnya yang perlu ditingkatkan? Atau mereka bahkan sebenarnya nggak mau dicariin orang tapi butuh dipostingin aja gitu. Itu bentuk-bentuk kecil dari pelayanan rekrutmen konsultan terhadap perusahaan. Lebih ke dalam lagi, rekrutmen konsultan juga diharapkan bisa berperan dari sisi development terhadap perusahaan. Artinya ketika dia mendapati bahwa kualifikasi yang diminta oleh perusahaan itu masih dalam tanda kutip abu-abu gitu, abu-abu atau kadang ada tes dari user tertentu yang tidak dituangkan di kualifikasi gitu. Itu diharapkan di rekrutmen konsultan ini bisa menuangkan hal-hal yang tadinya tidak tertuang di dalam sebuah kualifikasi jabatan itu menjadi tertuang. Jadi artinya ada tertulisnya gitu, sehingga ketika kedepannya ketika perusahaan akan mencari posisi yang sama itu dia sudah punya bekal lah gitu. Nah itu untuk perusahaan. Gimana dengan perannya kepada pencari kerja, rekrutmen konsultan. Kalau dilihat sekarang sih rekrutmen konsultan ini mesti berperan sebagai career advisor. Career advisor. Dia tidak hanya menjadi jembatan. Betul. Bukan hanya biro jodoh ya. Betul. Bukan. Meskipun jodoh-jodohan juga sih. Jodoh-jodohan juga. Ini cocok buat Anda ini. Gitu ya. Nah, tapi dalam membantu menemukan jodohnya itu mesti ada encourage yang diberikan kepada kandidat gitu. Atau mungkin career coach atau mungkin career advisor gitu. Kadang ada kandidat yang bingung juga Pak, gini misalnya, Bu, dia nanya ke rekrutmen konsultan ya. Nah, ini percakapan saya sekian tahun sebelumnya gitu ketika jadi headhunter dengan saya compare keadaan sekarang yang sepertinya sudah tidak relevan lagi gitu. Bukan sudah tidak relevan, sudah lebih harus diimprove lagi. Misalnya ada yang tanya, Pak, saya pengalamannya baru setahun 2 tahun nih misalnya. Saya jurusan kimia gitu. Pengalaman di maintenance mesin gitu. Misalnya kan ada yang kayak gitu ya. Maintenance mesin, tapi saya bisa benerin AC juga Pak. Nah itu saya bisa disalurin kemana ya Pak? Ini menarik kan? Menarik. Nah dulu mungkin saya hanya bisa jawab, oh maaf sekarang belum ada yang kayak gitu gitu. Kebutuhan kita baru A, B, C, D, E, baru ini aja gitu. Jadi data Bapak akan kami simpan nanti kalau ada kebutuhan yang sesuai baru kita salurkan. Menjawab nggak? Belum. Sesuainya itu sesuai yang mana dulu kan. Sekarang kita sebagai rekruter atau rekrutmen konsultan mungkin bisa mencoba bahwa ketika ada case seperti itu, dari kimia itu Bapak punya kompetensi apa jurusan? Kita nggak usah ngomong kompetensi deh, apa yang bisa Bapak lakukan gitu. Maintenance-nya begini, dari pendingin AC begini. Nah dari situ rekruter juga coba bisa menjembatani. Oh sekarang tuh lagi banyak kebutuhan ini Pak, trennya Pak. Kalau di maintenance lagi banyak perusahaan yang instalasi mesin, misalnya kalau dari kimia banyak perusahaan lab. Jadi saran saya, Bapak coba ikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan itu gitu. Nanti kalau misalnya sudah kan bisa lebih pas gitu. Nah itu fungsi career advisor di situ sangat penting. Career coach gitu. Mungkin kalau belum ke career coach ya career advisor lah. Career advisor. Itu juga yang ternyata diharapkan oleh para pencari kerja. Mereka menaruh harapan pada rekrutmen konsultan atau headhunter itu tidak hanya untuk menyambungkan, tapi paling nggak bisa mengarahkan, memberikan solusi atau mengarahkan gitu. Atau paling tidak lagi bisa bikin tenang. Nggak bingung, nggak galau mau kemana. Memberi jalan ya. Betul, memberi jalan. Ya,
Menarik nih. Jadi hari ini itu yang kita butuhin tuh. Yes. Jadi solusi. Seperti kami gitu ya. Value and solution. Oh, keren. Ya, jadi jangan stop gitu ya. Oh ya, maaf Bapak Bapak tidak sesuai kualifikasi, itu udah harus mulai hampir ya. Tinggal bagaimana kita mengarahkan. Jadi ya kalau pemain bola saya cuma bisa main di back nih. Jagain nemenin kiper gitu ya, jagain serangan. Ya mulailah ditanya, Bapak sebenarnya bisa lari kenceng nggak sih? Gitu ya. Bener, itu bener analogi yang simpel, Pak. Jadi gelandang serang kira-kira Bapak kayaknya bisa. Coba Bapak latihan dulu gitu ya. Kayak gitu kali ya modal. Ya jadi perlu kita menjadi tadi ya career coach atau minimal career advisor. Betul. Karena hari ini saya ingat ada film Mas Ragit, ada film judulnya The Family Man namanya. Family Man. Okay. The Family Man itu mungkin nanti tonton aja ya. Saya kalau bintang filmnya saya lupa namanya siapa. Itu terkenal bintangnya. Film Hollywood ya. Kalau nggak salah dirilis 2000, udah lama sih 2009-an apa 2010. Itu berkait tentang tugas headhunter dan rekrutmen. Family Man itu ya. Iya, The Family Man. Dan ini saya nemuin jawaban itu career coach itu di film itu tuh. Jadi tapi film itu sebenarnya tema keluarga. Tema keluarga seorang profesional headhunter yang sukses di bidangnya, tapi sayang di keluarganya nih dia nggak terlalu sukses karena saking sibuknya dia the best headhunter, tapi di keluarga diceritakan di situ anaknya yang kurang perhatian dari ayahnya. Kayaknya saya mesti nonton. Mesti nonton. Jadi pada konteks itu, tapi endingnya bagus, happy ending, dia akhirnya sukses juga di keluarga. Tapi saya mau ambil angle satu tadi, ya career coach. Ada seorang orang kalau di sana memang nggak EEO itu kan nggak memang fokus ya di equal employee opportunity di Amerika sana, nggak seperti kita gitu kan, semuanya dibablas semua. Umur sebenarnya nggak ada di sana ya. Profesional tuh selagi dia masih bisa kompetensinya bagus, tetap di hire. Jadi ada seorang teknisi bidang oil and gas tuh jadi chef tuh. Di hire tadinya berlama-lama jadi karir tuh jadi chef. Akhirnya di hire, dirayu segala macam sampai hari ini mau bisa berkarir lagi di perusahaan oil and gas. Dan di sini karena apa? Karena tadi mengarahkan, meyakinkan gitu ya, menjadi career advisor, menjadi career coach ya, butuh. Tadi dia nggak mau karena dia ada something, dia putus asa tentang karirnya masa lalu, pernah mungkin ada konflik atau apa. Biasa kan orang ada gap tuh, ada gap karakter. Udah kayaknya gue nggak di sini lagi deh gitu ya. Akhirnya dengan begitu gigihnya si seorang headhunter ini ngerayu lagi tuh. Jadilah dia kembali punya karir yang memang sesuai kompetensi. Keren itu. Keren tuh. Jadi ini career advisor ini penting ya. Kita bukan hanya headhunter bukan hanya juru jodoh yang bodoh amat setelah itu nanti dia berantakan, tapi juga bagaimana kita bisa memberikan posisi orang itu agar bisa berkarya dengan baik, perusahaan juga bisa mendapatkan kontribusi yang lebih baik dari orang yang kita tawarkan ya. Menarik nih, luar biasa. Jadi itu rekan-rekan semua bahwa pembicaraan kita hari ini terkait memang tantangan peran kontribusi perusahaan jasa rekrutmen di masa pandemi dan tantangan kedepannya. Nah, pembicaraannya semakin menarik dari mulai awal umum sampai ke arah teknis nih. Spesifik ya. Kita umbar semua teknis. Ya memang itulah the power of giving ya. Kita nggak usah takut ilmu kita diambil orang. Betul. Potensi kita diambil orang. Kasih aja dulu. Suatu saat nanti Allah kasih lagi tuh kita punya kemampuan. Jadi nggak usah di-keep. Betul. Di-keep, besoknya kita punya A, punya B, katanya orang udah sampai Z gitu ya. Betul. Nggak perlu. Jadi kita berbagi di sini. Tetap profesionalisme kita juga harus dijaga. Itu intinya begitu. Baik, Mas Ragin. Nah, kita sekarang masuk kepada peluang-peluang apa sih ya, walaupun kan ya orang kayaknya hidup sempit amat nih dengan adanya COVID ini. Semakin susah deh peluang gitu ya. Ini dari kacamata weaknesses orang ya. Pasti ngeliatnya gitu tuh. Aduh repot deh pekerjaan, PHK lagi gitu ya. Segala macam. Tapi saya yakin di balik badai COVID ini pasti peluangnya juga banyak. Betul. Nah, apa yang bisa kita diskusikan terkait kita hari ini bicara peran kontribusi perusahaan jasa rekrutmen pada konteks bisnis, pada konteks
jasa rekrutmennya. Oke. Apa sih peluang-peluang yang bisa kita ambil? Ataupun dari sisi perusahaan dalam artian nanti kita harus melakukan apa agar menjadi sebuah proses yang lebih efisien dan tetap bisa survive perusahaan. Oke. Berarti akan ada dua ini ya Pak. Akan ada dua, sudut pandang ya. Iya. Oke. Dari rekrutmen konsultan Pak, kita nyambung dari yang tadi nih career Betul, advisor nyambung terus itu kita. ya, career advisor. Ya. Artinya ketika kita mendapati bahwa banyak, kita tadi kembali data yang awal, Ya. satu posisi 2.000-3.000 pelamar gitu. Ya, betul. Perbandingannya jauh gitu. Artinya perlu ada sesuatu yang benar-benar beda dari rekrutmen konsultan ini dalam memberi advice kepada kandidat. Ya, ya. Itu tidak hanya mengarahkan kepada untuk bekerja, tapi bisa jadi nanti akan ada advice untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurnya dia. Penting tuh. Menumbuhkan jiwa entrepreneur. Kenapa ini penting? Karena tidak bisa dipungkiri memang lapangan kerja yang ada berdasarkan data itu tidak sebanyak biasanya, meskipun masih banyak, masih ada gitu ya. Ini adalah peran yang bisa diambil oleh rekrutmen konsultan untuk menjadi personal coach mungkin. Personal coach. Ya. Yes, personal coach atau life coach mungkin biasanya. Nah, bahasanya life coach ya. Life coach ya. bagi kandidat untuk menemukan jalannya gitu. Rekrutmen konsultan dari sisi bisnis dia bisa memberikan sebuah model pelatihan atau pendampingan bagi seorang atau sekelompok orang yang ingin menemukan jalurnya sendiri, misalnya dari entrepreneurship itu gitu. Betul. Jadi rekrutmen konsultan ini kedepannya tidak hanya melulu tentang link and match antara pekerjaan dengan orang, tapi juga dari sisi developmentnya. Gitu. Disitulah rekrutmen konsultan diharapkan bisa menempatkan diri di situasi yang entah sampai kapan ini kedepannya akan berlalu seperti ini. Betul. Nah dari sisi perusahaan tadi, untuk lebih efisien ya tentu harus didefine. Mungkin Pak Abi juga yang expertnya di sini gitu mendefine benar-benar infrastrukturnya secara matang gitu. Infrastrukturnya dari sisi SDM ya, kita bicara dari sisi SDM. Artinya benar-benar dianalisa dari atas lagi. Apa sih bisnisnya gitu. Bisnisnya apa? Mungkin butuh fungsi-fungsi apa aja. Untuk melaksanakan fungsi itu butuh jabatan apa saja. Betul. Berapa orang yang dibutuhkan gitu. Mampu nggak sih sebenarnya satu orang ini ngelakuin 1, 2, 3 atau beberapa fungsi sekaligus gitu. Betul. Ketika itu sudah semakin matang didefinisikan, diharapkan juga perusahaan bisa lebih stabil. Betul. Gampang nggak sih? Nggak gampang mungkin. Nggak gampang banget, atau mungkin udah pernah ini juga yang melalui juga. Tapi itu tantangannya ke sana gitu. Nah, quick action yang bisa dijalani dari perusahaan. Saran saya sih coba jalin relasi dengan sebanyak mungkin rekrutmen konsultan. Eranya networking. Eranya networking gitu. Ajak mereka untuk kolaborasi gitu. Rekrutmen konsultan makin banyak loh Pak sekarang. Betul. Dari mulai yang lokal, yang Jepang, yang Europe, macam-macam sekarang dengan berbagai spesifikasinya tertentu, dan itu bisa menjadi sebuah benefit juga untuk perusahaan. Karena di satu sisi mereka bisa memberikan advice tertentu untuk perusahaan. Gitu. Jadi eranya sekarang eranya kolaborasi. Kalau sendirian nanti susah Pak. Saya malah gambarinnya ini langsung muncul menarik nih tadi Mas Ragin. Kita tuh ibarat di sebuah food court kali ya. Oke lah kita jualan nasi bentuk nasi goreng, tapi kan kita nggak usah cemberut kalau di sebelah sana pojok ada nasi goreng juga. Iya benar. Tinggal kan kita rubah nasi gorengnya, dia nasi goreng kambing misalnya, kita nasi goreng kampung misalnya, ikan teri segala macam. Toh orang pasti punya selera kan. Begitupun di food court itu pasti kan pesaing kita juga, ada yang jualan nasi A, nasi B, yang di luar nasi goreng tadi itu pun ujung-ujungnya sama nasi juga. Dan kita saling butuh tuh, karena dengan adanya food court yang rame, pasti orang akan masuk ke food court itu. Betul ya. Begitupun minuman segala macam, dan itulah pentingnya kita berkolaborasi tadi. Jadi kalau tadi Mas Ragin bilang antar penyelenggara jasa rekrutmen ini bahkan hari ini sudah mulai
berkolaborasi Betul, gitu. kolaborasi. Iya, jadi kan wah saya nggak punya nih kompetensi ini, minta ke Mas Ragin gitu kan. Gue minta teknisi ini nih, oke siap. Tinggal besok kita juga gitu kan. Gue nggak punya tenaga support tech ini, gue minta sama yang lain. Caranya gitu. seperti itu, Pak. Oke, menarik nih. Baik, teman-teman sekali lagi pertanyaan silakan dilayangkan di fanpage kami ya iGrowth Indonesia. Kembali kita akan nanti jawab ya. Berbagai macam pertanyaan terkait hari ini peran kontribusi perusahaan jasa rekrutmen di masa pandemi dan tantangan kedepannya. Sekali lagi ada giveaway-nya nih, ya giveaway-nya sebuah merchandise ya dari Ruwais Muslim ya sajadah praktis untuk mobile activity di luar ruangan dan semakin menarik pembicaraan kita terkait peran kontribusi perusahaan jasa rekrutmen di masa pandemi dan hari ini kita ditemani oleh Mas Ragin Daska Putra dari beliau adalah founder at HireD ya sebuah perusahaan jasa rekrutmen headhunter dan kita udah banyak tadi bicara tentang proses teknis, proses bagaimana tantangannya dan sebagainya. Nah, saya mau masuk lagi sebelum nanti kita commercial break dan baru setelah commercial break kita closing ya untuk mengambil kesimpulan pada proses rekrutmen and selection. Ya, ini adalah masa-masa genting ya pada proses orang sebelum masuk ke perusahaan atau organisasi. Kalau boleh saya kutip ada di sebuah buku Peter Drucker bilang if you can measure it, if you can measure it, you can manage it gitu ya. Apabila kamu tidak punya ukuran, kamu tidak bisa manage orang itu. Intinya pastinya rekrutmen itu atau selection ya lebih tepatnya harus punya ukuran data. Nah data ini nggak stop sampai orang ini good, outstanding atau bahkan below gitu ya. Mungkin secara garis besar gitu ya below kita nggak mungkin hire lah tapi minimal kalau good aja minimal orang mau ambil ya udahlah ketimbang susah nungguin lagi repot gitu udah ambil dulu deh. Nah masalahnya kan nggak stop sampai sini nih data kan ini data pasti langsung nanti kita bisa olah menjadi data yang menjadi dasar awal atau data awal untuk kita develop orang ya pasti punya gap sehebat apapun pasti ada gapnya. Nah sejauh mana proses ini selama ini sampai kesinambungannya nih pengalaman Mas Ragin pada konteks perusahaan yang menjadi klien. Wah, Mas kemarin si anak ini, si orang ini, si posisi ini, si A ini masih ada data ininya enggak gitu. Kita hilang segala macam terus kita mau ini kira-kira apa? Nah itu kembali lagi ke personal advisor tadi. Nah sejauh mana pengalaman yang bisa di-sharing tuh? Konteks pertanyaan saya. Nah ini peran lagi nih. Peran dari rekrutmen konsultan ya. Oke, biasanya yang common sebelumnya itu rekrutmen konsultan kan ada garansi gitu. Ya, betul. Rata-rata sih 3 bulan gitu. 3 bulan atau 6 bulan maksimal. Setelah mereka maintain. Tapi nggak ditulis di mana ya gitu ya ada garansi di atau garansi. Itu common lah biasanya. Udah umum ya. Udah umum lah gitu. Jadi nggak usah bukan dapur lagi nih. Udah common gitu. Nah, itu biasanya selama ini yang pernah saya jalani juga. Kita konteksnya hanya memaintain paling tidak orang itu bisa well perform di perusahaan gitu. Bisa well perform. Artinya ketika ada friksi sedikit banyak kan ketika orang di tempat baru ada aja biasanya ya ada sesuatu yang kadang nggak bisa kita kontrol variabelnya gitu. Nah itu biasanya kita maintain. Tapi semakin kesini ada hal lain yang perlu diberikan dari seorang atau perusahaan rekrutmen konsultan dalam konteks counseling. Counseling. Artinya peran sebagai career advisor itu masih melekat ketika orang tersebut ditempatkan di perusahaan. Bagaimana si rekrutmen konsultan ini bisa mengencourage orang yang sudah ditempatkan itu untuk bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan awal itu bisa dijalin sebuah konseling dan itu diberikan report ke user misalnya. Bu ini orang ini ada kendala seperti ini, kira-kira gimana baiknya solusinya gitu. Nah itu
saya yakin akan bisa lebih membantu, dan itu ternyata diharapkan juga oleh para user. Betul. Artinya ketika recruiter sudah placement itu dia tidak pas gitu saja. Betul. Gitu. Betul. Butuh effort memang karena mungkin banyak yang di place gitu, tapi ketika itu bisa dijalankan dengan konsisten, ya, repeat order biasanya. Nah, gitu. itu dia resepnya tuh. Sesuai gitu. Nah, karena lanjut dulu. Satu lagi yang saya beberapa kali advice dan mungkin nggak semua nerima, tapi ini cukup berguna gitu. Biasanya perusahaan kadang-kadang ada yang minta gini, pengalaman 1 tahun aja deh, gitu. Atau ya 1,5 tahun atau maksimal 2 tahun gitu. Kita bisa coba encourage perusahaan, Bu atau Pak, mau nggak saya cariin yang fresh graduate yang di bidang itu, tapi punya potensi di sini dan sini. Itu sekarang bisa diperankan oleh rekrutmen konsultan karena lulusan juga makin banyak. Dan nggak sedikit juga yang ternyata punya potensi gitu. Nah, disitulah peran rekrutmen konsultan bisa sebagai career advisor bagi personal dan advisor juga buat perusahaan, bahwa kalau misalnya fresh graduate nggak dikasih pengalaman, kapan mereka bisa punya pengalaman gitu. Intinya kayak gitu. Meskipun memang ada kebutuhan tertentu yang biasanya itu mau tidak mau harus dipenuhi, tapi itu bisa dijalankan gitu. Nah, kembali ke development tadi gitu. Kembali ke development ketika sudah di place atau sudah ditempatkan di klien gitu. Recruiter biasanya punya sebuah record gitu, orang ini di place kapan, datanya seperti apa, recordnya gimana. So alangkah baiknya ketika rekrutmen konsultan ini bisa secara berkala memberikan input ke klien. Betul. Progresnya seperti ini, ada kendala seperti ini. Jadi ketika itu sudah berlalu panjang, tidak lepas gitu aja. Betul. Itu penting. Iya. Yang jelas ya sama ya, kita jual produk juga. Betul. Bukan hanya sekedar kita jual membantu tadi sebagai fasilitator numpang lewat gitu ya. Ya tadi ya menyinggung Mas Ragin bilang yang penting repeat order itu tadi tuh. Puas nih pakai higher D misalnya gitu ya dan sebagainya. Iya, karena apa? Enggak ya itu tadi service after sale-nya gitu, service after promosinya atau apanya nama lainnya itu oke gitu ya. Nah, karena survei kan ini survei barang ya, barang ya sama juga, ini barang tapi kita kan nggak samain orang jadi barang. Orang yang kecewa pada sebuah produk, ini hasil survei marketing. Orang yang kecewa pada satu produk, dia akan cerita minimal kepada 10 orang. Kecewa nih, wah gue capek pakai higher D nih, 1-2 bulan udah resign, nah misalnya gitu ya, 1-2 bulan nggak bisa dipoles, begitu aja, akhirnya probationnya selesai, nggak dilanjutin. Nah itu minimal kepada 10 orang. Wah, tapi ketika puas, nah ini hasil survei juga nih, orang maksimal atau maksimal dikatakan dia hanya cerita kepada 2-4 orang. Nah, ini perhatian, ini butuh jadi catatan ya teman-teman, apapun yang jual produk, bukan hanya terkait masalah hari ini jasa rekrutmen, tapi apapun jangan bikin kecewa orang gitu. Tadi betul kita harus perannya sebagai coaching sebagai advisor ya, career coach atau career advisor. Penting itu agar kita terus menjalin hubungan yang lebih baik lagi kepada klien dan kepada customer kita. Menarik. Lanjut ke arah yang lebih mengkerucut sebelum kita mengakhiri diskusi kita yang kayaknya semakin menarik, kayaknya nggak cukup 2 jam kayaknya. Kita sambung nih sesi 2 kali ya. Sesi 2 nextnya kita sambung. Nah, tadi saya tanya tentang prosesnya ya, segala macam sampai ke teknis. Nah, terkait perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi fokusnya Mas Ragin ya, lebih banyak ke background perusahaan apa sih secara core? Secara core ini juga tadi terkait proses bagaimana kita melayani lebih banyak perusahaan apa sih secara core ya? Secara core.
Saya berkecimpung kurang lebih 7 tahun, 7,5 tahun itu di manufacturing. Headhunter untuk rekrutmen konsultan untuk perusahaan manufacturing. Artinya dari biasanya di kawasan industri itu Pak, kawasan industri Bekasi, Cikarang, Kerawang, sampai kawasan-kawasan lain itu banyak di manufacturing gitu. Manufacturing. Kemudian 1,5 tahun terakhir di tempat yang terakhir kemarin, itu saya banyak di finance. Finance, properti, dan satu lagi itu ada medik gitu. Jadi sudah ada beberapa scoop dari perusahaan yang scoop dari bisnis yang masing-masing karakteristiknya beda-beda Pak. Betul. Karakteristiknya beda-beda. Kadang kalau kita cari di manufacturing karakternya seperti apa, bisa jadi di bidang lain itu beda meskipun posisinya sama. Terutama untuk yang support gitu, misalnya kita cari HR buat di pabrik, apakah karakteristiknya bisa sama dengan di bidang lain, bisa tapi tidak selalu gitu. Nah disitulah pengalaman atau jam terbang dari seorang rekruter atau rekrutmen konsultan ini masih terus diasah gitu. Saya pun masih terus belajar lagi untuk bisa membaca karakteristik dari masing-masing dunia usaha itu gitu. Karena nggak bisa dipungkiri yang tidak tertulis itu masing-masing kita ada tesnya. Ada tesnya. Yang seperti ini cocok di mana, yang seperti ini cocok di mana. Betul. Dan itu harus sebisa mungkin ditangkap oleh rekrutmen konsultan. Oke. Yang paling sulit nih di core business apa sih? Paling sulit paling sulit. Nyarinya nih kalau udah pesanan dari perusahaan XYZ itu, aduh mulai itu bagian dari tantangan ya. Lagi-lagi IT. IT ini 2 huruf doang sih. 2 huruf saja, padahal 2 huruf ya. IT, Information Technology, cuma turunannya banyak sekali. Luar biasa, betul. Ketika kita jabarkan secara simpel saja, ini masih ada IT apa? IT programmer kah, networking kah, IT support kah gitu. Atau IT yang berhubungan dengan desain. Kita masuk ke satu aja programmer. Programmer apa? Programmer web, desktop, atau programmer apps, atau mobile programmer. Masuk ke web masih ada lagi cabangnya lagi. Masuk ke itu benar-benar spesifik gitu. Nah, ketika saya dihadapkan pada kondisi itu, dan waktu itu tidak bisa mencari manual, artinya di job portal biasa pun agak sulit gitu. Yang dilakukan adalah masuk ke komunitas gitu. Komunitas. Jadi saran buat rekrutmen konsultan atau HR yang mungkin sedang mencari posisi-posisi yang seperti itu, masuklah ke komunitas-komunitas yang kita sekarang bisa jangkau kok di media sosial, di LinkedIn atau di Facebook, atau di grup WhatsApp atau Telegram mungkin itu sekarang sudah cukup banyak gitu. Nah kita bisa jangkau di situ. Kalau nggak gitu berat juga sih, karena spesifikasinya cukup pelik juga. Prosesnya ketika IT nih, backgroundnya, di tim sebelum saya tanya ke situ, tim di Mas Regin ada berapa orang? Sekarang saya baru 3. Ada background IT juga? IT ada. Ada juga. Aman lah ya. Aman. Nah, tips apa nih kalau ada teman-teman juga dari sesama jasa rekrutmen? Saya nggak ada orang IT gitu kan, tiba-tiba kebutuhan IT nih. Pastinya kan kita harus tahu tuh dapurnya. Saya orang orang-orangan gitu ya. Background lain lah, background pendidikan lain, misalnya accounting, finance atau apa. Tiba-tiba kita harus cari orang yang kita nggak ngerti tuh antah berantah knowledge itu gitu ya. Tiba-tiba ada permintaan itu. Exploringnya gimana sih? Ini menarik Pak. Pengalaman dan mungkin bisa di-sharing ke rekan-rekan juga. Seorang rekrutmen konsultan ini biasanya punya spesialisasi tertentu. Dia ada yang sebutnya technical recruiter, itu fokus pada bidang tertentu. Di kondisi sekarang ini mau tidak mau kita menjadi generalis. Tapi tanpa mengurangi spesialisasi yang kita kuasai gitu. Mungkin kalau ada istilah T-shape atau M-shape gitu, ada spesifikasi tertentu. Nah, ketika kita sendiri tidak bisa menguasai secara mendalam, padahal yang dibutuhkan itu spesifikasinya A sampai Z banyak banget. Betul. Gitu. Yang bisa dilakukan adalah jalin partnership. Jalin partnership banyak, misalnya gandeng calon kandidat yang IT juga misalnya, jadikan dia sebagai advisor dalam bidang IT. Jadi ketika ada kebutuhan IT,
dia bisa berperan sebagai mungkin technical recruiter, jadi partner, atau memberikan mungkin jadi interviewer juga, gali dari sisi teknisnya. Itu bisa dilakukan dan pernah saya lakukan juga. Tim yang ada di tempat saya sekarang pun bukan IT yang benar-benar expert gitu, tapi beliau punya frame tentang IT itu seperti apa, dan beliau juga menjalin dengan beberapa kandidat, bahkan beberapa kandidat yang dijadikan sebagai advisernya gitu. Jadi again kolaborasi. Betul. Kembali lagi partnership, kolaborasi. Itulah pentingnya kita terus menjalin networking, partnership dan sebagainya. Baik, teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi terakhir, sekali lagi saya tawarkan ke teman-teman yang sedang menyaksikan di channel kami iGrowth Indonesia untuk bisa melayangkan pertanyaannya. Ya, hari ini kita fokus ke rekrutmen ya, khususnya kita lagi bicara tentang peran kontribusi perusahaan jasa rekrutmen di masa pandemi, tantangan ke depannya. Untuk itu silakan setelah komersial break berikut kita akan masuk ke sesi terakhir, dan kesempatan teman-teman yang lagi menyaksikan channel kami ya, silakan melayangkan pertanyaan. Fokus sebenarnya kita ditemani oleh seorang expert nih, Mas Ragin, di dunia yang luar biasa ini. Untuk itu kita komersial break dulu selama 5 menit. Silakan yang mau lewat.